Halo Leo, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa vice versa, atau memang milik Anda, orang sekitaran Anda, oke? Dan, ya, bagaimana situasi Anda untuk keuangan Anda, single dan berpasangan? Berpasangan di sini luas, pasangan secara profesional, personal, atau sosial, oke? Dan ya, baiklah. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung. Welcome untuk kalian yang barusan bergabung. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana secara umum? Saya nanti pun akan menggunakan kartu-kartu ini. Entahlah, mereka akan menjadi masukan untuk Anda, atau mungkin memberikan pupuk untuk Anda, atau untuk menyirami hati Anda. Oke. So, bagaimana situasi Anda di bulan Desember? Oke. Beberapa dari Anda sepertinya mungkin akan berbenturan bisa jadi dengan seseorang di sini. Ada ketidaksesuaian tampaknya di sini. Ketidaksesuaian di sini apakah tidak sesuai secara pola pikir, tidak sesuai dengan jalan yang ingin ditempuh, kira-kira semacam itu. Dan masing-masing sepertinya Anda mempertahankan diri dan prinsip masing-masing benar. Oke. Di sini sepertinya akan timbul ganjalan di antara kalian pada akhirnya, karena hal-hal yang tidak sesuai tersebut. Di sini ada justice, di sini adalah sebab akibat, di sini adalah sebuah konsekuensi. Mungkin akibat dari bentrokan bisa jadi yang terjadi, kemudian menimbulkan ganjalan dalam hati, kemudian bisa jadi akibat dari semua itu hubungan mungkin jadi renggang. Okay. Ya, ini yang lebih saya rasakan, perbedaan prinsip kah, perbedaan pola, apapun itu di sini dan dengan siapapun di sini. Entah dengan pasangan memang, pasangan secara asmara, atau pasangan dengan tetangga mungkin, atau dengan rekanan, pekerjaan, kira-kira semacam itu. Ada ganjalan dalam hati. So, kita akan coba lihat untuk The Emperor ini apakah. Ini adalah seseorang yang keras. Anda cukup keras bertemu dengan unsur keras pula. Mereka yang keras pula. Oke. Eight of Wands. Ya. Di sini saya lebih merasa untuk Eight of Wands ini bisa mengarah kepada adu argumentasi yang lebih saya rasakan jika tidak ada pengendalian diri dari masing-masing Anda. Okay. Hubungan kalian menjadi tidak nyaman. Tapi mungkin berpisah pun tidak bisa karena di sini tanpa ada ikatan. Entah ikatan dalam urusan apapun ini, apakah memang rekanan kerja. Sementara kontrak belum selesai, tentu tidak akan bisa melepaskan diri dari rekanan sedemikian rupa. Ataukah ini memang pernikahan, ataukah ini berpacaran, berkonflik, tapi hubungan saat ini menjadi tidak nyaman karena konflik perbedaan yang terjadi. Oke. But di sini saya rasa mungkin kesalahpahaman ini hendaknya tidak membuat racun dalam hubungan kalian. Menjadi racun dalam hubungan kalian. Karena sebenarnya hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang berharga. Situasi Anda ini sebenarnya situasi yang berharga. Mungkin memang hubungan atau situasi tidak selalu berjalan mulus dan lurus. Dan saat ini mungkin sedang terjadi hal tersebut. Tersandung, ada sedang bergelombang. Tampaknya itu situasi Anda. Dan hubungan Anda sebenarnya layak untuk tetap dipertahankan di waktu-waktu ini. Okay? Entah sedang bertemu dengan permasalahan apapun itu. Ini hanya sedang bertemu dengan benturan, sedang bertemu dengan ketidaksalahpahaman, bertemu dengan
salah pahaman. Ya. Okay. Untuk Queen of Pentacle dan Nine of Wands ini hubungan yang berharga dan tetap layak untuk dipertahankan. Walaupun Anda sendiri juga di sini bisa juga mengatakan jika memang Anda bersituasi, ini adalah case lain lagi. Jika memang Anda mendapatkan serangan-serangan, ya serangan-serangan di sini berkonflik dengan orang-orang sekitar, Anda dipersalahkan, dan lain sebagainya. Jika memang itu adalah benar, maka selayaknya Anda tetap menjaga prinsip atau kebenaran Anda tersebut. Okay, sorry to say, apakah terdengar suara saya? Semoga terdengar ya. Karena ada sesuatu yang lewat tadi. Ya, tetaplah menjaga apa yang Anda anggap benar. Tetaplah mempertahankan prinsip-prinsip Anda jika memang Anda benar. Walaupun di sisi lain jika memang perlu dirundingkan. Tapi jika sudah mulai memang melebihi batasan, Anda pun harus membuat batasan dan berdiri tegak untuk diri Anda sendiri. Okay. Ya, apapun situasi Anda di sini. So, kita akan coba lihat untuk masalah keuangan. Oke. Untuk masalah keuangan, di sini sepertinya beberapa di Anda akan bertemu dengan sebuah hal baru, sesuatu yang sepertinya indah dan manis, sebuah awal, mungkin pekerjaan baru, mungkin rekanan baru. Tapi masukan di sini mungkin Anda perlu belajar dari segala pengalaman Anda, sehingga mungkin tidak terjebak atau jatuh ke lubang yang sama. Apapun ini situasi Anda. Tampaknya indah, mungkin belum tentu indah ternyata. Menjadi tekanan tersendiri seiring berjalan waktu nanti. Kira-kira semacam itu yang perlu Anda pahami sebelum mengeksekusi. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu peri ini. Apakah akan menjadi masukan? Atau apa? Queen of Winter. Strong, patient, kuat, sabar. Ya. Let go of. Sebentar. Ya, biarkan suara berisiknya lewat dahulu. Akan saya potong nanti, oke? Baiklah. Let go of people or things that no longer serve you. Lepaskan orang atau apapun itu yang memang sudah tidak layak untuk Anda pertahankan. Ini masukan, entah terkoneksi dengan persoalan Anda dengan sesuatu yang baru, jatuh ke lubang yang sama, berpotensi untuk itu, dan lain semacamnya. Atau mungkin di sini ada penawaran yang mungkin ke depan nanti bisa menjadi hubungan toksik untuk kalian. Bisa juga. Jadi galilah lebih dalam sebelum Anda mengeksekusinya. Okay. Dan lepaskan jika memang, relakan jika memang tampaknya ke depan nanti hanya akan membuat Anda tidak nyaman atau membawa kehancuran untuk diri Anda. Okay. Fokuslah dengan apa yang menjadi tujuan Anda di sini. Jika Anda memang lebih nyaman untuk berjalan sendiri, maka jalanlah sendiri. Daripada berpartner tapi hanya menjadi hubungan yang menyiksa di kemudian hari. Bisa juga seperti itu. Okay. Atau bisa juga di sini jika Anda selama ini menjalani toxic relationship dalam hal keuangan, tinggalkan itu. Ada sesuatu hal yang baru di luar sana bisa lebih tepat dan cocok untuk Anda. Okay. Namun semuanya itu sebelum Anda melakukan, sebelum Anda meninggalkan, perlu untuk melihat situasi Anda sedetail mungkin sehingga tidak menjadi masalah baru di kemudian hari. Okay. Dan baiklah untuk masalah untuk Anda yang single di sini. Work,
Oke, baiklah. Beberapa dari Anda mungkin di sini bisa jadi apakah menyukai seseorang, tapi ternyata orang tersebut sudah ada yang punya. Oke, di sini ada pula beberapa dari Anda yang sepertinya memang benar-benar menjadi seorang single yang bahagia. Oke. Namun ada sebagian dari Anda pula yang sepertinya di sini menampakkan diri Anda sebagai single yang bahagia, namun sebenarnya dalam diri Anda terasa kesepian. Ya, kita akan coba lihat masukan untuk Anda, oke? Anda menyukai seseorang ternyata sudah memiliki pasangan. Kemudian jika aku lanjutkan berarti aku masuk merusak halaman orang lain. Tapi aku tidak bisa melupakan. Ya mungkin ada yang galau pula semacam itu. Cinta pada pandangan pertama, ternyata dia sudah ada yang punya. Mungkin. Ya, atau kemungkinan lainnya tadi. Apakah benar-benar happy single, hanya terfokus kepada keuangan, bisnis, dan karir? Apakah yang Anda tampilkan ya, dan dalam hati Anda berbeda? Bisa dipahami mungkin saat ini emosi sedang turun, sehingga Anda terasa sekali ada kesepian dalam hati Anda. The moon, powerful into so, ya. Jika Anda memang dalam situasi yang memiliki hati terhadap orang yang sudah berpemilik, oke, dengarkan kata hati Anda. Oke, apapun itu, saya tidak ingin menggali lebih dalam. Just dengarkan kata hati Anda, dia yang terbaik dan tidak akan menipu Anda. Oke, di sini letting go of worry and fear, lepaskan kekhawatiran dan ketakutan. Oke, untuk worry and fear di sini mungkin beberapa dari Anda yang single di sini ada bertanya-tanya dalam hati, apakah di luar sana ada seseorang yang diperuntukkan untukku dengan sebenarnya, karena selama ini mungkin kenapa aku selama ini bertemu dengan orang-orang yang salah, kenapa aku selama ini bertemu dengan hubungan yang on-off, kenapa aku selama ini hanya selama ini bertemu dengan mereka-mereka yang aku sukai tapi sudah ada pemiliknya, kira-kira semacam itu. Apakah aku benar-benar akan menemukan jodohku yang diperuntukkan untukku? Now, letting go itu semua kekhawatiran dan ketakutan dalam diri Anda sendiri. Terlebih lagi mungkin sedikit saya ingin beberapa dari Anda mungkin yang bersituasi seperti yang saya sampaikan tadi menjadi memiliki pemikiran yang negatif. Walaupun hal tersebut ada, tapi tidak semuanya akan seperti itu. Oke, yang saya maksud adalah kemudian berpikir, apakah ada magic yang ditujukan padaku, sesuatu kegelapan yang menyelimuti aku, sehingga jodohku tampak jauh. Ya, tidak sedikit saya mendapatkan pertanyaan atau pernyataan seperti itu. Oke, memang hal-hal seperti itu ada, sekali lagi. Tapi tidak semua bisa memang karena hal tersebut, bisa karena memang alam semesta belum mempertemukan Anda dengan jodoh Anda, soulmate Anda. Dan Anda itu berasal dari pikiran negatif Anda sendiri. Bisa juga seperti itu. Dan di sini mengatakan letting go of worry and fear. Ketakutan dan kekhawatiran. Ya, jika Anda berpikir seperti apa yang saya sampaikan tadi. Okay. Understanding the truth of a situation. Pahamilah situasi Anda. Mungkin, contoh, Anda ingin mendapatkan pasangan, tapi Anda tidak membuka diri. Bagaimana ada seorang pasangan akan didatangkan kepada Anda? Anda menutup pintu hati Anda. Bagaimana bisa pasangan dekat
hadir kepada Anda? Apakah dia berbentuk seseorang yang jatuh dari langit, teplok di depan kita? So, Oke, tentu ada usaha. Salah satunya membuka diri, membuka komunikasi, melakukan komunikasi yang baik, yang ramah. Ya, kira-kira semacam itu. Jadi perlu juga memahami situasi. Kita, Anda, kenapa masih sendiri? Apa yang perlu aku lakukan? Anda mungkin sudah melakukan yang terbaik. Oke, beberapa dari Anda mungkin melakukan itu. Aku sudah berteman dengan banyak orang. Aku sudah membuka hati. Aku sudah baik terhadap orang. Tapi mereka hanya mempermainkan aku. Mereka hanya memanfaatkan aku. Ambil positifnya. Jadikan mereka semua tamu untuk Anda. Jadikan mereka semua pelajaran untuk Anda menjadi lebih kuat dan lebih selektif di kemudian hari. Dan memang mereka didatangkan kepada Anda hanya untuk memberikan pelajaran, memberikan masukan kepada Anda. Entahlah apa tujuan semesta mendatangkan Anda dengan toxic relationship mungkin. Tentu alam semesta memiliki ceritanya sendiri, di mana Anda pun sendiri yang bisa mencernanya. Oke. Ya, untuk menguatkan Anda, untuk membuat Anda menjadi lebih mandiri, mungkin salah satunya, salah duanya. Oke. Dan ya, pahamilah situasi Anda. Jangan langsung menjudge bahwa diri Anda ini buruk, diri Anda ini tidak layak, diri Anda ini kenapa hanya bertemu dengan memanfaatkan. Ya, no. Sisi lain pula mungkin memang Anda belum dipertemukan dengan jodoh sejati Anda. Harus melewati proses-proses yang menyakitkan. Bisa juga seperti itu. So, berpositif thinking lah. Okay? Dan baiklah. Untuk Anda yang berpasangan. Oke, so beberapa dari Anda sepertinya yang berpasangan di sini tidak terlalu jauh berbeda, mungkin sedang berada dalam situasi yang tidak terlalu kondusif, sedang tidak damai, sedang memburuk, sedang no komunikasi dan apa semacamnya. Namun di sini saya ingin mungkin untuk Six of Cups, beberapa dari mereka, beberapa dari Anda sebenarnya tidak nyaman dalam situasi ini dan ingin adanya kerujukan atau kedamaian kembali dalam hubungan kalian. Oke, ya di sini saya mewakili dari masing-masing pihak mungkin semoga bisa menjadi jembatan bahwa entah Anda, entah dia ingin mengatakan kepada Anda sebenarnya ingin adanya kerujukan kembali, komunikasi kembali atau mungkin setidaknya seperti itu. Okay. Bagi Anda-Anda yang berhubungan dan entah dalam hubungan apapun ini. So, Oke, untuk Five of Pentacles dan Six of Cups untuk Anda yang berpasangan. Baiklah. Apa masukan untuk Anda di sini? You have been confused. Anda bingung tentang situasi dalam kehidupan Anda saat ini. Jadi di sini lebih mengatakan untuk melakukan pembicaraan, untuk melakukan pertemuan yang jelas dan terfokus pada permasalahan yang ada. Okay? Maka semuanya akan bisa apa ya di sini? Everything is completely clear to you. Maka semuanya akan bisa terjabarkan dengan jelas. Mulai dari mungkin sumber permasalahannya, mungkin mulai ketemu jalan
keluarnya. Kira-kira semacam itu dalam setiap permasalahan Anda. Di sini sedang bingung. Ya, bingung kenapa tiba-tiba mungkin didiamkan. Bingung kenapa mungkin tiba-tiba dicemburui. Bingung kenapa tiba-tiba berbeda pendapat. Tiba-tiba seperti itu. Tiba-tiba dipersalahkan. Tiba-tiba ini dan itu. Ya, membuat Anda bingung. Jadi, untuk Anda mungkin perlu melakukan pembicaraan kepada yang bersangkutan, duduk bersama, berhadapan, melakukan komunikasi yang jelas dan tepat sasaran. Untuk menghalau semua kebingungan Anda, mungkin ada mereka-mereka yang hanya memperkeruh situasi Anda. Bisa juga pada akhirnya tertangkaplah siapa yang mungkin berusaha untuk mengacaukan hubungan Anda, yang tadinya baik-baik saja. Tanyakan. Jika memang Anda ingin menanyakan, jangan simpan dalam hati. Entah apapun itu. Pesan dari Seven of Talk. Harap disesuaikan sendiri situasi Anda. Katakan jika Anda memang merindukan dan ingin menyudahi konflik yang terjadi. Kira-kira semacam itu. Jadi membicarakan sesuatu dengan jelas dan tepat. Tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu, mungkin. Tidak perlu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah terjadi. Marilah tutup buku dan buka lembaran baru. Kira-kira semacam itu pula. Ya, dan baiklah. Mungkin beberapa dari Anda mendengar ada penjual bakpao lewat. Ya. Berbarengan dengan saya berbicara, saya tidak bisa menghilangkannya. Dan baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Thank you for watching. See you.